Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Febriani, NIM 17104211127. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian tengah semester dari dosen Siti Ibra Mustafa Kamal MSc tentang penganggaran modal. Menurut Munandar, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Sedangkan penganggaran adalah suatu proses persiapan penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi pada rencana tersebut hingga pada tahap persiapan. Cara menyusun anggaran perusahaan yang baik. Yang pertama, penentuan pedoman anggaran. Di sini, anggaran perusahaan didasarkan pada anggaran selama setahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran berikutnya. Dalam penyusunan ini, manajemen puncak dikenal sebagai penyusun anggaran. Yang kedua, persiapan anggaran. Setelah aktivitas manajemen puncak, perusahaan membutuhkan waktu untuk mempersiapkan anggaran. Dalam hal ini, yang melakukan persiapan tidak hanya staf di bagian keuangan saja, melainkan dibutuhkan kerjasama yang solid dari setiap divisi agar persiapan anggaran berjalan sempurna. Yang ketiga, penentuan anggaran. Dalam tahap ini, pihak manajemen perusahaan dan direksi akan melakukan pengesahan setelah melakukan uji kelayakan dan pengkajian dari tiap anggaran belanja yang disusun oleh tiap-tiap bagian perusahaan yang nantinya akan berkedudukan sebagai pengguna anggaran. Yang keempat adalah pelaksanaan anggaran. Tahapan terakhir adalah pelaksanaan anggaran belanja perusahaan. Tahapan ini merupakan langkah kesekian kalinya dari penyusunan anggaran yang kemudian akan diputus dalam keputusan tunggal. Penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh suatu komite anggaran yang beranggotakan manajer-manajer fungsional, diantaranya salah seorang anggota direksi. Biasanya akan dilakukan oleh direktur keuangan yang bertugas memberikan pedoman umum, penyusunan anggaran, dan menentukan tujuan perusahaan. Yang kedua adalah manajer pemasaran, yang bertugas untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran biaya distribusi. Yang ketiga adalah manajer produksi, yang bertugas menyusun anggaran-anggaran yang berhubungan dengan seluruh kegiatan produksi, seperti jumlah yang akan diproduksi, tenaga kerja yang dibutuhkan, bahan baku, pembelian, dan lain-lain. Yang keempat adalah manajer keuangan, yang bertugas untuk menyusun anggaran yang berhubungan dengan posisi keuangan perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir adalah manajer bagian umum, administrasi, dan personalia, yang tugasnya itu menyusun anggaran yang berhubungan dengan biaya umum, administrasi, dan personalia. Menurut saya, anggaran perusahaan yang ideal itu jika sistem penganggarannya mampu menciptakan tujuan yang selaras dengan tujuan manajer-manajernya sebagai individu, dan sekaligus mampu mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang etis. Anggaran perusahaan dapat berubah jika ada keadaan yang berubah secara tiba-tiba. Hal tersebut dapat menyebabkan perubahan kebijakan suatu anggaran di perusahaan. Menurut saya, anggaran yang digunakan oleh semua jenis perusahaan adalah anggaran penjualan, karena anggaran ini pada umumnya dibuat dalam satu periode yang berisi rencana anggaran untuk 1 tahun ke depan, dan anggaran ini juga dianggap sebagai kunci atau dasar dari tiap penyusun anggaran lainnya. Apabila perusahaan ingin menggunakan anggaran yang sama dengan anggaran tahun lalu, maka yang harus diperhatikan adalah
apakah anggaran tersebut sudah sesuai atau terukur, serta layak atau tidak secara finansial atau sumber daya yang tersedia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.